untuk benar-benar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan sebuah tema, yaitu khotbah akhir zaman. Tema kita adalah Yesus segera datang kembali. Saudara, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 dengan tema Yesus segera datang. Saudara, perhatikan baik-baik kondisi alam kita hari-hari ini. Saudara, kondisinya makin hari bukan makin baik, makin gampang ada bencana, gampang ada tanda-tanda zaman ya. Misalnya gempa yang dulu lama baru ada, sekarang sedikit-sedikit gempa, sedikit-sedikit gunung meletus, sedikit-sedikit terjadi kekacauan di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa Alkitab bilang kalau engkau lihat tanda-tanda ini, Tuhan segera datang. Penyakit-penyakit yang tidak pernah kita pikir, COVID-19 adalah bentuk-bentuk tanda daripada Tuhan datang. Nah, saudara-saudara, tema mengenai kedatangan Yesus ini adalah tema yang penting pada perjanjian baru. Jadi gereja-gereja mula-mula itu bukan hanya tema mereka tentang Yesus adalah Tuhan Allah Juru Selamat yang telah mati di atas Golgota sebagai iman percaya daripada orang Kristen. Tetapi ada satu hal yang menarik adalah orang-orang pada perjanjian baru suka dengan tema ini, Yesus segera datang. Kenapa? Karena gereja mula-mula pertama kali itu mengalami yang namanya penganiayaan. Gereja dulu atau gereja perjanjian baru tidak seperti sekarang ini kita duduk tenang, kita duduk ibadah aman. Zaman dahulu tidak bisa. Orang Kristen selalu dibuntuti atau diikuti oleh orang-orang yang selalu memantau perkembangan orang Kristen. Dan salah satu adalah Kaisar Nero yang paling tidak suka dengan orang Kristen. Di mana saja mereka berada, kalau tidak dibunuh dibakar orang Kristen. Jadi penyiksaan luar biasa yang mereka alami. Dan kalau mereka dengar kata ini, Yesus segera datang, itu seperti membangkitkan iman mereka, semangat mereka bahwa tidak apa-apa, kami menderita, tapi Yesus akan datang jemput kami dan bebas dari segala sesuatu. Saudara, hari-hari ini orang mengeluh, hidup terlalu sukar, hidup terlalu sulit. Dan saudara-saudara, penghiburan bagi saya adalah Tuhan. Saya pun hidup sulit, saya pun hidup sukar, tapi ketika saya ingat kata ini, itu seperti menghibur saya. Tidak apa-apa, saya menderita sementara, tapi kalau Dia datang, Alkitab mengatakan Dia menghapus segala air mata kita. Jadi tema ini penting bagi gereja Tuhan. Tema ini penting bagi kita semua, minimal akan menguatkan kita untuk tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, dari ayat-ayat yang 3 ayat tadi, dari Ibrani 10 ayat 37, 39, saya menarik kesimpulan, saudara-saudara, kita dapat belajar dua hal minimal. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat ini, kita bisa belajar dari dua hal minimal. Kalau saudara perhatikan, dari ayat ini kita belajar minimal dua hal. Yang pertama, sadarilah waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu sebabnya di dalam ayat 37 dia berkata, Yesus akan datang, dan Dia tidak tunda-tunda. Di dalam ayat 37, Dia segera datang. Saudara, yang kedua, persiapkan diri baik-baik, dan inilah bentuk persiapan untuk menyambut Tuhan. Jadi intinya dari ayat 37, 38, 39 hanya dua. Satu, Tuhanmu datang, Tuhanmu mau datang. Yang kedua, kalau sebagai umat, apa yang kau lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua? Saya selalu bilang Natal itu bukan hanya bicara tentang 2000 tahun yang lalu, tetapi Natal yang paling ditakuti adalah ketika Dia datang kali kedua. Kalau Natal pertama saya sering bilang, Herodes bisa bunuh Dia, cari Dia, ingin bunuh Dia, walaupun akhirnya Dia tidak terbunuh. Tapi ingat, waktu Dia datang kali kedua, Herodes yang akan Dia bunuh. Dalam pengertian, Herodes akan menghadapi pengadilan tahta yang mengerikan sekali. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan, kalau begitu apa yang harus kita persiapkan? Jelas, saudara-saudara, 3 minggu ini Tuhan mengajarkan kita, pertama, jadilah orang benar. Saudara perhatikan ayat 37 tadi. Saudara lihat ini. Tetapi, ayat 37, kalau saudara baca, dikatakan tadi, dikatakan bahwa Tuhan segera datang, dan Dia tidak tunda-tunda, Dia segera datang. Lalu muncul ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi apa artinya? Ayat 37 seolah-olah berkata, aku akan datang.
Kalau begitu apa yang kita persiapkan? Hiduplah, jadilah orang benar. Yang setuju beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudara, kata benar di sini dari kata Yunani dikayo. Saya tiba-tiba pikir-pikir, kalau ada yang hamil, kan biasa kita panggil anak Dika. Bagusnya kalau saudara panggil dikayo. Dikayo itu artinya dibenarkan. Ini adalah istilah hukum. Ya, ada ibu jaksa di belakang. Ini adalah istilah hukum pada zaman itu, dikayo. Orang yang ditetapkan benar oleh hakim. Jadi kalau orang itu dengan fakta-fakta semua lalu dikatakan dia orang benar. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, jadi kasus kita dikatakan ayat 37, aku akan datang. Lalu dia berkata, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi maksudnya begini, saudara-saudara, dalam menyambut Tuhan Yesus kali kedua, ada hal yang kita perlu persiapkan, yaitu kehidupan yang benar. Saudara-saudara, ini fakta. Orang berkata begini, jadi orang benar itu kan susah. Betul, susah. Tapi masalahnya syarat untuk menyambut Tuhan tidak ada cara lain. Harus hidup benar. Tidak ada cara lain. Saudara-saudara, tidak ada cara lain. Saya mulai berpikir begini, kenapa yang menjelang ke Yesus datang ini, orang mulai sisi lain orang makin tambah jahat. Tapi sisi lain ada orang-orang yang terpanggil makin benar. Kita periksa Indonesia. Indonesia ini kacau dari presiden awal sampai pada Jokowi. Saudara tahu dia menegakkan kebenaran. Seolah-olah seperti Jokowi menyadari bahwa Tuhan yang orang Kristen kan mau datang. Itu sebabnya dia bikin semua yang benar. Polisi harus benar, jaksa harus benar, hakim harus benar, pegawai harus benar, apalagi pejabat harus benar. Itu sebabnya kalau kita lihat hari-hari ini orang gampang masuk penjara. Kenapa? Kalau dunia saja punya standar, harusnya orang percaya punya standar dalam menyambut Tuhan kali kedua. Ada amin. Jadi saudara, bicara tentang hidup benar adalah sesuatu yang penting. Dikatakan, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, benarnya kita ini yang menarik adalah bukan karena kita bisa jadi orang benar. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, dia bikin Anda jadi benar. Jadi di kayu ini juga begini. Saudara dan saya ini sebenarnya salah di mata Tuhan. Tapi dia berdiri di depan saudara, lalu hakim melihat, mana tadi yang salah? Dia lihat Yesus dan dia berkata, kamu benar. Jadi saudara-saudara, Tuhan berdiri di depan, sehingga saudara yang tadi sebenarnya jahat, salah, ini Tuhan berdiri di sini dan seolah-olah dia berkata, kamu benar. Jadi kita dibenarkan bukan karena melakukan kebenaran, tapi kita benar karena kita beriman bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menebus kita dan menjadikan kita orang benar. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah dijadikan benar, seperti orang, kalau saudara sudah dijadikan tentara, tugas saudara jadi apa? Tentara. Kalau saudara sudah dijadikan seorang pegawai bank, tugas saudara apa? Kerja di bank. Kalau saudara sudah ditugaskan jadi gubernur, pekerjaanmu adalah apa? Gubernur. Artinya semua tugas gubernur adalah kuat. Ketika dia jadikan engkau benar, harusnya hidupmu jadi benar. Berarti mau sampai sini? Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa main-main lagi dengan zaman ini. Yesus segera datang. Dan orang yang bisa menyambut Yesus adalah orang yang hidup benar. Mau tidak mau, saudara. Nah, kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-38 tadi, sekali lagi dia katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini banyak kali dicomot sebagai ayat yang dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu begini, percayalah kita ini kan hidup di hari ini dengan iman. Itu tidak salah bagi saya, tapi dalam konteks ini dia lebih berhubungan dengan Yesus yang akan segera datang. Orang yang hidup dengan iman adalah orang-orang akan hidup dengan kebenaran. Saudara tahu, pada zaman itu tentu seperti ada penganiayaan dan mereka dituntut untuk meninggalkan iman mereka. Tetapi bagi mereka tetap setia untuk hidup benar. Hidup benar itu memang tidak enak, saudara. Ya, saudara dianggap so suci, saudara dianggap so benar, saudara dianggap terlalu mengada-ada, tapi tidak tahu. Tuhan tidak mau tahu, dia datang, engkau harus hidup dalam kebenaran. Ketika saya baca ini, saya teringat cerita mengenai Sodom dan Gomora. Masih ingat Sodom dan Gomora?
Waktu 3 orang datang ke Sodom dan Gomora, bicara tentang tokohnya siapa? Tokoh utamanya. Tokoh utamanya siapa? Lot. Waktu 3 orang ini datang, Lot bilang, tinggallah di rumah. Maka mereka tinggal. Beberapa saat Lot hidangkan makanan begitu rupa semua ya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di sekeliling Sodom dan Gomora itu datang dan bilang, kasih itu laki-laki datang. Kami mau pakai mereka. Sebenarnya itu kata halus ya. Sebenarnya kata homoseksual itu berasal dari kata di sini nih, Sodom dan Gomora. Hari ini kalau kita lihat orang lesbi, orang homoseksual begitu gila-gilaan. Ya saudara-saudara, ini tanda apa? Tanda kedatangan Tuhan segera datang. Nah saudara, bukan hanya itu. Jadi singkat cerita, akhirnya Sodom Gomora dihancurkan. Tapi sebelum dihancurkan, saudara tahu 3 orang ini berjumpa dahulu dengan siapa? Abraham. Betul ya? Waktu ketemu Abraham, 3 orang ini bilang, loh, ini Abraham kan akan lanjutkan keturunan sampai seperti bintang di langit dan pasti di laut. Kalau kita tidak kasih tahu akan membinasakan Sodom dan Gomora, kasihan sekali. Lalu Abraham itu dikatakan sebagai orang benar. Dalam Alkitab selalu digambarkan Abraham itu sebagai orang benar. Jadi dikasih tahu dia, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Lalu Abraham bilang begini, Tuhan, kalau ada 50 orang bagaimana? Masih ingat ya cerita itu? Masih ada berapa? 50 orang bagaimana? Tuhan bilang, saya tidak akan tunggang balikan. Lalu saudara turun di ayat angka berapa? Kalau tidak salah turun 45. Kalau 45 bagaimana? Dia berkata, kalau 45 tidak, saya tidak binasakan. Lalu turun lagi. Kalau 30 misalnya, tidak. Dan saudara tahu angka terakhir adalah, kalau ada 10 bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, kalau ada 10, saya juga tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi saudara tahu, dapat 10 saja tidak dapat pada zaman itu. Apa artinya? Hidup benar itu memang tidak disukai oleh setan, tidak disukai oleh orang-orang yang belum siap sambut Tuhan. Tapi mau tidak mau, memang jadi orang benar ini susahnya minta ampun. Pada zaman Sodom dan Gomora dapat 10 saja susah. Saya tidak tahu sekarang dalam penilaian Tuhan dapat berapa yang susah. Tapi mau tidak mau, memang jadi orang benar susah. Tapi mau tidak mau, Yesus akan datang. Syaratnya sederhana, benar. Saudara tahu orang Sodom dan Gomora itu sampai Lot bilang begini saja, saya punya anak perempuan. Normalnya laki-laki kawin perempuan, saya kasih 2 anak perempuan, saya pakai mereka. Maksudnya dia meluruskan bahwa laki-laki kawin laki-laki itu tidak bagus. Tapi yang bagus adalah laki-laki kawin perempuan, perempuan kawin laki-laki. Bukan Yanto kawin Joni. Sekarang kan begitu, orang Yanto kawin Joni, Linda kawin Yanti. Ini jahat. Nah memang sulit. Anda mau terima atau tidak? Pada zaman Lot juga begitu. Mereka tidak bisa terima kebenaran. Dipaksa jadi benar, mereka marah. Mereka tidak mau. Saudara berhati-hati. Ketika hari-hari ini Tuhan menyampaikan kebenaran lalu saudara menolak, mengeraskan hati, saya takut Anda bagian daripada masyarakat Sodom dan Gomora. Pada akhirnya saya percaya waktu Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh api yang mengerikan itu, saya percaya mereka berteriak, "Oh Lord, kalau kami tak sadar, kami ikut Engkau." Ini terlambat. Anda mau dengar atau tidak khotbah saya, siapapun Anda di live streaming ini, dengar, Yesus segera datang. Dan Anda tidak bisa menyalahkan saya kelak. Saya sudah menyampaikannya. Saya seperti Lot yang menyampaikan kepada saudara, jangan main-main dengan hidup ini. Marilah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, ini angka-angka tadi. Yang kedua, saya ada 3 poin. Dia bilang, aku segera datang dan aku tidak tunda-tunda, ayat 37. Lalu dia lanjutkan dengan ayat yang ke-38, ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Saudara, yang kedua, bukan hanya hidup benar, tapi orang yang tidak mengundurkan diri. Kata mengundurkan diri artinya tidak gugur,
tidak menyerah. Jadi orang yang siap sama Tuhan adalah orang yang tidak gugur, orang yang tidak menyerah, orang yang tidak mundur. Hari-hari ini godaan untuk kita mundur itu kuat. Mari kita lihat ayatnya dulu. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Bilang, saya bukan orang yang mengundurkan diri. Saya orang yang akan tetap ada di depan. Saya akan jadi pemenang, bukan pengecut, apalagi pecundang. Saudara-saudara baik-baik, kekristenan bukan orang-orang yang gampang mundur. Hari-hari ini maaf, orang hanya gara-gara hal sepele orang bisa undur dari Tuhan. Maaf, hanya gara-gara khotbah yang saudara tidak salah mengerti, lalu saudara pergi dari gereja. Saudara tidak memahami kebenaran, saudara tersinggung, saudara pergi dari gereja. Hati-hati, ini adalah roh yang terjadi menjelang akhir zaman, yaitu roh mengundurkan diri. Saudara tahu bahwa hidup ini sulit. Nah, tadi saya bilang, mereka mengundurkan diri ini bukan karena tersinggung, maaf. Mereka mengundurkan diri ini bukan karena, aduh ada satu sudah togor beta di gereja. Tidak. Mereka mengundurkan diri ini karena persoalannya penganiayaan yang begitu luar biasa. Setiap orang Kristen hartanya diambil, nyawanya menjadi taruhan. Jadi kemana-mana mereka pikir, Tuhan susah sekali. Kok kami seperti diintimidasi, mau dibunuh, ambil hartanya. Bahkan orang Kristen pada zaman itu banyak yang miskin, saudara. Susahnya minta ampun, sehingga godaan untuk mundur itu kuat sekali. Kita kan hari-hari ini alasannya tidak kuat sekali. Kita mundur hanya perkara-perkara sepele, ya perkara-perkara sepele, yaitu hal-hal misalnya saudara mungkin tidak diperhatikan di gereja, lalu saudara undur. Aduh, betapa sayangnya, karena orang-orang yang mau mengundurkan diri ini punya kriteria kenapa mau mengundurkan diri. Karena setiap hari mata-mata selalu mengikuti mereka, dan kapan saja mereka bisa dibunuh, anaknya bisa dibunuh, ya. Istrinya bisa dibunuh, saudara-saudara. Ngeri sekali. Jadi pantaslah kalau mereka mau mengundurkan diri. Tapi saudara tahu, dia katakan gini, tetapi kita bukanlah orang-orang yang apa? Mengundurkan diri dan binasa. Kenapa kita tidak boleh mengundurkan diri? Pertama, ayat 37 bilang, karena Tuhan mau datang. Jangan undur. Jangan undur dari pelayanan, jangan undur dari rumah ibadah, jangan undur dari cari Tuhan, jangan undur dari mengasihi Tuhan, jangan undur dari melayani dan melayani dengan api-api untuk Tuhan. Kenapa? Karena pertama, ayat 37 berkata, karena aku mau datang, jangan undur. Ada amin. Yang kedua dia berkata, karena engkau akan binasa. Saudara lihat ini katanya, mengundurkan diri dan binasa. Orang yang mengundurkan diri ini maksudnya orang yang memiliki diri dari Tuhan dan imannya kepada Tuhan. Anda harus tahu, orang yang mengundurkan diri dari Tuhan dan imannya pasti binasa. Makanya ada orang bilang begini, soalnya Bapak, kita kan toleransi. Saya orang yang toleransi. Saya ada di FKUB, saya orang toleransi. Tapi bicara tentang iman, kita tidak bisa toleransi. Iman kepada Yesus. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau saudara mundur dari Yesus, saudara sudah pasti binasa. Jadi kekristenan, supaya saudara sadar bahwa menikah itu buat apa? Saudara menikah, dapat suami kaya, dapat suami hebat, tapi saudara binasa. Amin. Sebab ke surganya satu, Yesus. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa. Jadi saudara yang dimaksud dengan mengundurkan diri, gugur adalah gugur iman saudara. Jangan pernah jual iman saudara hanya gara-gara kekasih. Jangan pernah jual iman saudara hanya gara-gara jabatan, pangkat, dan kedudukan. Jangan jual iman saudara hanya karena saudara miskin. Saudara-saudara kita di kampung-kampung sekarang lagi tinggalkan iman begitu besar-besaran. Kenapa? Sederhana, saya percaya mereka susah. Saya percaya kita bukan orang yang hanya hidup dengan berkat. Kita juga kadang susah. Tapi jangan pernah mengundurkan diri. Saya ada buat video kemarin bahwa orang Kristen itu anti dengan mundur. Bilang, kami anti dengan kata mundur. Saya suka dengan laki-laki Kupang. Laki-laki Kupang ini paling pemberani. Biar sudah diusir calon mertuanya waktu itu.
jangan datang lagi, beta tidak lihat lu biji mata. Bayangkan dia pemuka, jangan makan biji mata saja tidak dilihat. Tapi biasa kan saudara datang, tahu? Hari ini saudara duduk bersama istri, mau di samping. Itu kalau saudara ingat-ingat, lihat mertua, kasihannya dulu mertua paling tantang beta. Tapi sekarang Bapak Pendeta tahu, dia paling sayang beta. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari tidak mundurnya laki-laki. Demikian juga perempuan. Bapak bilang, jangan ini laki-laki saya tidak suka. Perempuan dan tidak Bapak. Ini hati sudah tidak bisa terpisah dengan dia. Mau bagaimana makan super mie di ikut dia nih Bapak. Kita kenal dengan kata tidak mundur. Orang Kupang itu paling kuat ini. Sudah tahu Nona Sumba itu mahal, sudah mundur. Sudah tahu Nona Roti itu mahal, sudah mundur. Bayangkan. Berarti kita punya spirit ini bagus. Kalau kita terapkan dalam segi rohani, ini akan jauh lebih bagus. Amin. Amin. Sebab saya juga pernah diusir. Saya tidak lihat wajah kamu. Besok saya datang. Besok lu lihat, parang naik dulu. Saya datang. Saya datang, parang tidak naik. Kalau potong lu masuk penjara. Betul? Tapi kadang-kadang bapak mantu itu justru puji kalau saudara tidak mundur. Ini anak nih, bagus kelihatan. Susir dia ulang-ulang, besok dia bawa gado-gado lagi. Ketidakmunduran itu tuh bagus. Nah, kembali pada cerita. Saya ingat kemarin saya baca sebuah cerita. Jadi ini ada pendeta orang Manado dan pilot orang Manado. Mereka sudah bersahabat lama. Jumpa di bandara. Pilotnya datang. Si pendetanya mau pelayanan dari Manado ke Jakarta. Dia lagi duduk-duduk. Ini kita kawan nih. Orang Manado ini kita kawan. Maksudnya kita pun kawan. Lalu dia bilang, Andreas. Mana Andreas tuh? Iya. Mana sekarang pilot? Iya. Mana bawa apa? Oh, saya bawa pesawat. Oh, apa? Lalu karena yang pilot ini agak sosok, dia pikir gini, ini kawan dulu dia anggap remeh saya di pendeta dulu. Dia pintar di sekolah. Sekarang saya jadi pilot, dia baru dia tanya-tanya. Saya mau kasih panas dia. Dia bilang sama pendeta. Pendeta namanya Jeffrey. Karena kalau naik pesawat, kalau pesawat sudah jalan, Nana pergi ke tempat saya. Maksudnya dia mau kasih sombong-sombong, dia mau kasih tunjuk bahwa dia bisa bawa pesawat. Pendeta itu juga pikir begini, iya ya, saya juga bangga, belum pernah saya duduk di samping pilot, saya mau pergi. Jadi setelah pesawat itu terbang ketinggian sekian, pendeta ini masuk ke ruang pilot. Dia lihat. Lalu mereka ini kan suka berkompetisi waktu masih muda. Dia pikir bagaimana supaya dia ini tidak terlalu sombong. Lalu pendeta bilang, Andreas, Anda bawa pesawat berapa tahun? Maksudnya, lu bawa pesawat ini berapa tahun? Lalu pilot Andreas bilang, oh, kita bawa ini pesawat 20 tahun. Maksudnya, kita sudah bawa ini pesawat 20 tahun. Lalu pendeta Jeffrey bilang, wih, Ngana hebat tapi Ngana akan lebih hebat. Maksud kamu akan lebih hebat kalau Ngana bisa kasih mundur mundur itu pesawat. Pilot pikir-pikir ini pendeta gila mungkin. Masa bisa mundur pesawat di atas begini? Kalau kasih bola balik bisa, tapi kasih mundur ya nggak bisa, kata orang Manado, tidak bisa. Oh, lalu dia menyerah, dia bilang, ya nggak bisa, tidak bisa. Ini pilot sambil bawa sebuah dekat Jakarta, dia pikir-pikir saya harus balas ini pendeta ini. Nanti Ngana, pendeta, Ngana berapa tahun jadi pendeta? Wah, Jeffrey, ini pendeta ini kan sudah lama, lebih lama lagi. Dia, oh, kita jadi pendeta 25 tahun. Lebih lama. Tapi kalau Ngana betul-betul pendeta luar biasa, saya tantang Ngana. Coba Ngana doa Bapa kami dari amin. Kita dari depan kadang-kadang salah. Bapa kami di surga dikuduskanlah namamu. Sekarang dia tantang dari amin. Mundur ke Bapa kami, coba.
Lalu mereka dua lihat sang lima kulit. Iya ya, ternyata pilot tidak bisa mundur, pendeta tidak bisa mundur. Orang percaya pun harus kenal kata ini. Pelajaran dari ilustrasi ini, orang Kristen tidak mengenal kata mundur. Sebab kata mundur tidak bisa. Kalau mobil punya gigi atret, kita tidak punya gigi atret. Kita hanya punya satu, gigi maju. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Tuhan senang kalau kita tetap maju, tetap setia dengan Tuhan. Susah? Ya pasti. Senang tidak usah diusul. Tapi kalau susah, Anda tetap setia. Anda orang yang luar biasa. Ada amin. Saudaraku yang terakhir, lalu kita akan tutup di dalam doa, saudara. Yang terakhir, poin yang ketiga. Jadilah orang yang setia dengan iman dan percaya Anda sampai mati. Jadilah orang yang setia dengan iman saudara. Iman saudara siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan? Kalau Anda belum mati, sampai Yesus datang. Jadi hanya dua. Sampai Anda mati dan sampai Yesus datang kali kedua. Saya berharap Yesus datang kali kedua Anda masih hidup. Dan saya berharap waktu Yesus datang Anda ada dalam gereja. Ada amin. Ada amin. Saya rindu supaya kalau bisa Tuhan Yesus datang, saya ada dalam pelayanan. Saya dengar ada pendeta satu lagi khotbah, pas duduk mati. Teman saya lagi khotbah tengah-tengah dia raba jantungnya lalu jatuh mati. Saya berharap saudara juga mikir, lagi duduk-duduk dengan firman Tuhan, Tuhan bilang pulang Jack. Kok tidak ada yang mau ya? Sabar dulu Tuhan, ini masih enak di dunia, tapi tidak apa-apa. Kalau sudah masih mau, tetapi tadi dia bilang hidup benar. Lalu yang kedua apa? Jangan mundur. Dan yang ketiga, tetap pegang imanmu. Mau miskin, mau susah, mau sakit, tetap saya pegang Yesus selama-lamanya. Ada amin. Ayat 39b, sudah lihat. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Kenapa harus tetap pegang iman, saudara? Karena hanya dengan iman kita bisa hidup kekal. Hanya dengan iman kepada Yesus kita bisa hidup kekal. Jual Yesus, tinggalkan Yesus, artinya kematian. Jual Yesus dan tinggalkan Yesus berarti bukan hidup, bukan beroleh hidup, tapi kematian. Ada amin. Beberapa anak-anak kita tahun ini akan berangkat. Tapi apapun pendidikan Anda, apapun profesi Anda, di luar sana kita bukan mayoritas. Tapi pesan saya sederhana. Mau susah, mau sukses, tetap pegang imanmu kepada Yesus Tuhan. Ada amin. Mau susah, mau senang, tetap pegang imanmu kepada Yesus. Jangan seperti beberapa orang. Saya dengar Kapolda Bali beberapa tahun yang lalu tinggalkan Yesus. Saya berharap dia karena mungkin dia dapat hidayah dari Allah. Bukan karena dia mengejar yang namanya jabatan, apalagi Kapolda. Apa gunanya Kapolda kalau engkau binasa? Amin. Apa gunanya dompetmu penuh kalau engkau binasa? Pegang imanmu sampai mati. Ada amin. Pegang imanmu sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ada amin. Ada amin. Yang Marta tetap Marta. Jangan berubah menjadi Siti Aminah. Apalagi yang Benyamin, itu suku Israel, jangan sampai berubah menjadi Yahya Waloke. Ada amin. Jangan sampai Markus berubah menjadi Mahmud. Ada amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai awal pendeta berakhir dengan Ustaz. Ada amin. Sebab sekarang ini
Kalau saudara lihat di YouTube hanya 2. Kalau dia bukan murtad, dia mualaf. Itu hak semua orang. Tapi pesan saya, saudara harus tetap memilih Yesus selama-lamanya. Amin. Didik anak-anakmu bukan hanya jadi orang sukses, jadi orang hebat, jadi orang pintar. Didiklah mereka untuk pegang iman mereka sampai mati. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa.